kencang Widya, pelan-pelan. Gak apa-apa, udah biasa. Itu lihat gara-gara kamu. Maafin Widya ya. Maaf, gara-gara kamu. Kamu udah bilang pelan-pelan, ayunya pelan-pelan. Itu lihat adik kamu celaka. Maafin Widya, Ma. Widya yang salah. Kalau adik kamu nanti mati gimana? Sayang, kamu nggak apa-apa sayang? Enggak Ini apa-apa. kursi siapa lagi yang pindah-pindah ke sini? Pasti kerjanya Widya. Ayo sayang. Mah, Widya mau pergi ke mall dulu sebentar ya. Ikut. Fiona, aku cuma sebentar. Cuma mau beli kado buat temen yang ulang tahun ya. Iya, tapi aku ikut. Udah, ajak aja adik kamu. Iya, tapi Ma, aku cuma sebentar. Tapi Udah, sini. Mama ingetin lagi ya, kamu yang udah bikin dia buta. Kalau bukan kamu yang ajak dia pergi, siapa lagi? Kasian kan dia di rumah terus. Kamu jangan egois. Ayo sana. Ayo. Mau beli apa lagi di sana? ya, lihat-lihat aja dulu. Tapi aku jangan ditinggal ya. Ya enggak lah. Fiona, kita nyebrang ke sana ya. Ayo cepet. Sayang, kamu lagi ngapain? Mbak Widya kemana ya, Mah? Kok dia belum pulang? Sekarang udah sore kan? Ya, mungkin dia ada kuliah sore. Iya, tapi Fiona ngerasa kesepian gak ada Mbak Widya. Sayang, kamu main piano dulu aja ya. Iya, Mah.
Wit, Nando, kita jalan yuk. jalan kemana? Makan, nonton, atau terserah. Boleh, boleh. Tapi pulangnya jangan malam-malam ya. Soalnya kasihan adik aku sendirian di rumah. Pasti adik kamu tergantung kamu ya. Gini aja, kita beli makanan, kemudian kita bawa pulang, kita makan sama-sama. Gimana? Setuju? Yuk. Oke. Mas, Iya, lihat Mbak. Nando nggak? Kalau nggak salah, dia tadi ada di sana tuh, Mbak. Oh iya, makasih. Iya. Makan, makan. Makan ayo. Selamat sore, Tante. Nani, tumben datang ke sini. Ada angin apa datang ke sini ya? Enggak, saya baru pulang dari kantor. Kebetulan teman ngajak ke toko kue. Ini buat Tante? Ya ampun, repot-repot segala pakai bawa kue. Enggak, Tante. Oh ya, Nando udah kerja? Makanya belum. Kenapa? Dia kan udah lulus. Tunggu apa lagi? Iya, tante juga nggak ngerti. Ayo sambil minum. Harusnya sih gitu. Dia kan udah gede, harusnya udah kerja. Ini sih senangnya kelayaban, nggak tahu kemana deh. Tapi IP-nya kan bagus. Pasti dia cepat dapat kerja. Harusnya sih gitu. Tante juga yakin dia pasti dapat kerja. Ini senangnya tuh main-main, santai-santai. Tante boleh minta tolong nggak sama Nani? Iya. Tolong Nani bilangin sama Nando biar dia mau kerja. Sebel deh tante. Dia nggak mau dengar kalau tante yang ngomong. Ayo dihabisin dong minumnya. Terima kasih loh kuenya. Iya. Sungguh kasihan nasib sang bunga bila layu dicampakkan. Sungguh kasihan nasib sang bunga bila layu dicampakkan. Oh bunga mawar harum mewangi, semua orang memuji-muji. Oh bunga mawar. Begitu pula nasib wanita, tiada ubahnya sekuntum bunga. Nasib wanita disanjung-sanjung, dipuja-puja. Banyak wanita jadi terlena karena terbuai. Akhirnya kecewa. Sungguh
Mbak. Iya. Luar biasa. Permainan piano kamu sangat luar biasa. Seperti apa? seperti apa ya? Seperti suara hujan di pagi hari. Sangat indah dan mempesona. Mbak, dia tahu Mbak aku bikin lagu itu pada saat suasana pagi hari, Mbak. Oh ya, perkenalkan nama saya Nando. Fernando. Kamu? Iya, saya buta. Oh ya, kamu bisa tuliskan nama kamu di tangan saya? Iya. Do. Betul. Nama yang gagah ya, Mbak? Iya. Orangnya juga gagah. Widya. Kamu kemana aja? Ya kuliah lah, Ma. Masa pulang kuliah sore-sore begini? Kamu pacaran ya? Mama apaan sih? Ya enggak lah. Enggak, Wid. Kamu tuh gak boleh egois. Kamu harus mikirin adik kamu. Dia buta, sendirian di rumah terus. Gak ada teman ngobrol. Kamu keluar aja seharian. Nando, sini. Dari mana kamu, ha? Main. Ya ampun, main mulu. Udah jadi sarjana bukannya cari kerja. Lihat teman-teman kamu yang udah lulus. Pada kerja. Lihat tuh Senani. Udah jadi manajer, dapat mobil lagi. Alah, dia tuh kan kerja di perusahaan omnya. Gimana pun juga dia tuh emang pintar, nggak kayak kamu. Udah lulus kerjanya cuma main basket. Emangnya mau gitu terus ya? Hah? Sampai tua gitu terus? Iya. Emang Mama tahu dari mana sih kalau aku suka main basket di kampus? Nggak penting Mama tahu dari mana. Yang penting kamu harus cepat-cepat dapat kerja. Kamu tuh anak laki-laki. Malu dong. Gimana sih kamu tuh main mulu? Pasti nanti ngadu sama Mama ya. Emangnya kamu nggak tahu ya? Nani itu suka banget sama kamu dari dulu. Perhatian banget sama kamu. Kurang apa lagi coba? Udah cantik, baik hati, berpenghasilan sendiri, dari keluarga terhormat lagi. Kurang apa? Coba kurang apa? Kurang cinta? Maksud kamu apa? Ya Nando gak cinta sama dia, Mam. Gak cinta. Terus perempuan kayak gimana dong yang kamu cintai? Ada. Ada. Ada, pokoknya Mama tenang aja. Oke, ada. Ada. Nando sini. Mama belum selesai bicara. Hei, dasar. Punya anak satu nyebelin banget. Yuk, sampai besok ya. Ngeliat ekspresi kamu lagi ngelamun, kayaknya kamu pengen bunuh seseorang. Kamu lagi marah sama siapa? Bukan urusan kamu. Ada perlu apa? Katanya Senat butuh tim untuk bantuan bencana alam ya? Nih isi formulir nanti akan diseleksi. Hidup kita ini penuh formulir. Mau ngelamar kerja pakai formulir, mau masuk rumah sakit pakai formulir, mau ngelahirin pakai formulir, sampai mau mati juga pakai formulir. Semua pakai formulir. Kamu jangan ngeliatin aku kayak gitu dong. Sayang loh, orang secantik kamu kok berubah jadi Judas. Emang lagi marah sama siapa sih? Bukan urusan kamu, tahu? Oh, iya. Aku bawa formulirnya ya. Permisi. Jadi kamu sama Mbak Widya udah 2 tahun saling kenal? Iya. Waktu itu Widya mahasiswa baru di kampus dan saya panitianya. Oh iya. Kalau seandainya kamu kuliah berarti sekarang semester 2 dong. Jangankan kuliah. Baca aja aku nggak bisa. Tapi Mbak Widya sering sih bacain aku buku. Oh iya, katanya kamu ini ya? Jadi rebutan cewek-cewek kata Mbak Widya. Lagi-lagi Widya, dan selalu Widya.
bisa nggak sih kamu kalau ngomong sama saya nggak perlu nyebutin nama Widya? Fiona, kamu tuh harus punya sikap dan pendirian sendiri, jangan selalu bersandar terus sama Widya. Pengetahuan aku terbatas. Aku tidak bisa membaca. Aku sering tidak mengerti sesuatu. Jangan. Kamu jangan sentuh aku. Aku nggak bisa disentuh. Aku merinding. Kamu harus membiasakan diri dong. Kamu jangan manfaatkan aku dengan cacatku kayak gini. Tega-teganya kamu merebut Nando dari tanganku. Kalau aku bilang sama Mama, pasti Mama akan marah-marah sama aku. Tapi kamu juga yang salah, Nando. Kenapa kamu tertarik sama Fiona padahal kan dia buta? Kamu duduk. Fiona, kamu tuh gadis yang sangat lugu. Kamu harus berpikir lain selain piano kamu. Berpikirlah soal cinta, Fiona. Aku ini orang yang hidup dalam kegelapan. Kamu gak akan ngerti dunia aku. Dan kamu gak bisa masuk dalam dunia aku. Aku juga gak akan bisa masuk dalam dunia kamu. Aku ini hanya orang cacat yang tidak berdaya. Dan aku gak bisa melakukan apa-apa tanpa orang lain. Aku pengen kembali formulir yang kemarin. Oh ya, aku berharap bisa lolos seleksi tim. Sebagai orang yang pernah pergi ke laut lepas, aku bisa diandalkan. Ya, pengen aja bantu-bantu lewat kegiatan kampus. Itu aja ya. Dah. Oh iya, aku bikin ngeralat ucapanku yang kemarin. Kamu bukan seperti orang yang ingin membunuh, tapi lebih seperti orang yang terluka. Kamu patah hati ya? Nggak nanya. Hai Widya, Kamu ngapain? ini buat kamu. Widya, ini buat kamu. Udah berapa cewek yang kamu kasih ginian? Ini pertama dan spesial untuk kamu. Makasih ya. Nama kamu siapa? Kamu keterlaluan sekali. Waktu aku ngembalin formulir, masa kamu gak tertarik lihat nama aku? Aku ngurus formulir itu nggak hanya satu, tapi banyak. Jadi mana sempat ngeliatin nama kamu. Ya, oke. Namaku Andi. Terserah kamu bagaimana manggilnya. Tapi kamu boleh aku panggil Wid. Terserah kamu deh. Ya. Apakah kau tahu, oh isi hatiku? Apakah kau tahu, oh isi hatiku? Ada rasa debar-debar dalam dada. Getar-getar cinta, getaran asmara. Getar-getar cinta, getaran asmara. Bergetar tubuhku bila memandangmu. Apakah kau tahu, oh isi hatiku?
lama ku menahan gejolak hati ini, namun diri tak kuasa, api cinta membara. Oh kekasih, ku cinta padamu, cinta padamu. Apakah kau tahu, oh isi hatiku, ada rasa debar-debar dalam dada. Apakah kau tahu, oh isi hatiku, 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 apakah kau. Fiona, kenapa akhir-akhir ini kamu nggak pernah datang ke kamar aku? Biasanya kan kamu sering datang, cerita, atau minta dibacakan sesuatu, ya kan? Kenapa? Fiona nggak mau ganggu Mbak. Mbak kan sibuk kuliah. Lagian kata Nando jangan terlalu tergantung sama Mbak dan jangan membebani hidup Mbak. Nando? Dia bilang begitu sama kamu? Dia itu sok tahu. Dengar ya Fiona ya, aku tidak merasa dibebani sama kamu. Jadi kamu jangan dengerin omongan dia ya. Tapi apa yang diomongin Nando itu ada benernya kok Mbak. Aku jangan terlalu membebani hidup Mbak. Oh iya, katanya Mbak sama dia udah 2 tahun kenal ya? Iya. Memangnya kenapa? Kenapa Mbak harus nunggu dia lama-lama? Emangnya Mbak gak kepengen nikah sama dia? Bagaimana dengan kamu Fiona? Kamu mencintai dia, iya kan? Fiona sayang sama dia. Tapi bukan cinta yang kayak gitu. Tapi Fiona senang banget kalau misalnya Nando jadi kakak ipar Fiona. Sudahlah, nanti kita ngobrol lagi. Aku harus kuliah. Ya. Coba periksa lagi yang ini. Kayaknya aku sih Tolong udah periksa lihat, ini. Kamu Iya, juga iya. tolong periksa yang ini ya. Iya. Banyak juga. Oh ya, satu lagi nih. Aku pulang duluan ya. Nanti kalau udah selesai taruh aja di situ. Iya, iya. Kamu ngapain baca di sini? Habis mau ngapain? Aku nggak hobi renang kayak Nando. Ya, cari hobi lain dong. Apa? Nguber-nguber cewek kampus? Tunggu. Sebenarnya aku sengaja nunggu kamu. Aku baru beli mobil. Kita jalan-jalan yuk. Oh ya? Iya. Boleh. Aku setuju. Aku telepon rumah dulu. Jangan. Kalau kamu telepon rumah, wajah kamu selalu tegang. Ya, ayo. Tunggu. Udah, nggak usah Tapi, telepon rumah. tunggu. Udah, ayo cepat. Ayo. Aduh. Jadi ini mobil yang baru kamu beli? Ya ampun, ini mobil atau rongsokan? Jangan gitu dong. Gini-gini aku beli pakai uang sendiri. Ya lucu aja, orang segagah kamu punya mobil kayak begini. Ayo masuk. Ayo. 2 tahun kerja di RIK, aku punya uang lumayan. Kakakku maksa aku pakai uang itu untuk bikin rumah kos-kosan. Nah, dari uang kosan itulah aku beli mobil ini. Ayo dong. Ayo sayang. Ayo sayang. Sebentar ya. Ayo dong, jangan bikin aku malu. Fiona, aku pengen ngomong sesuatu sama kamu. Kamu mau ngomong apa? Aku mencintai kamu. Dan aku ingin kamu menerima cintaku. Ku rasa diriku jatuh cinta. Kamu kenapa mencintai aku? Kenapa bukan Mbak Widya? Fiona, aku tidak mungkin mencintai 2 orang wanita. Aku cuma cinta sama kamu.
Enggak. Kamu nggak bisa cinta sama aku. Fiona, aku sungguh-sungguh mencintai kamu. Meskipun kamu buta, aku ingin menikahi kamu. Enggak. Kamu tidak boleh mencintai aku. Kamu itu punya Mbak Widya. Kamu itu milik kakak aku. Fiona, aku sama Widya itu hanya teman. Dan dia tahu kok kalau aku sering kesini. Jadi Mbak Widya tahu. Berarti kamu orang yang bikin Mbak Widya malas pulang. Kamu yang bikin Mbak Widya sedih sampai-sampai dia malas ketemu aku. Iya. Kamu udah misahin kita berdua, tahu? Awalnya kamu ngejar Mbak Widya. Kemudian kamu ngejar aku. Maksud kamu apa? Kamu benar-benar jahat. Fiona, kamu tuh selalu memikirkan Widya. Dari mana kamu tahu kalau Widya itu sedih karena aku? Aku tahu. Karena dia mencintai kamu. Baik. Baik. Aku kasih tahu sama kamu. Dari awal memang Widya kelihatan suka sama aku. Tapi aku tidak ingin memiliki dia. Aku suka sama dia hanya sebagai teman. Kasihan Mbak Widya. Sejak aku buta, dia menderita karena rasa bersalah. Dan dia melakukan semuanya untuk aku. Apalagi sekarang, kalau dia melihat dan dia tahu, tiba-tiba kamu berbalik sama aku. Selain rasa sedih, tidak ada lagi yang tersisa untuk dia. Kamu pasti bisa ngerasain kan? Gimana sedihnya Mbak Widya sekarang? Kamu jangan nangis. Jangan sentuh aku. Wajahmu selalu ada biru. Ini hari yang istimewa. Siapa yang ulang tahun? Kamu? Aku bukan bilang ulang tahun. Ini hari yang istimewa. Karena hari ini tepat 101 hari aku mengenal. Hah? Sudah selama itu? Iya. Kenapa harus hari yang ke-101 dirayain? Silakan. Sejak aku menyadari aku tertarik sama kamu, aku merasa tiap hari pantas dirayakan. Besok kita rayakan hari ke-102 dan seterusnya ya. Kamu itu pinter ngerayu ya? Sudah berapa cewek yang kamu rayu dan kamu rayain setiap hari? Kamu yang pertama dan satu-satunya. Gombal. Sumpah. Mbak, Iya. Ini menunya, Mas. kamu mau makan apa? Cinta tak berbalas itu menyakitkan. Karena itu aku meninggalkan kampus dan pergi kerja diri. Aku tidak mau mengalaminya lagi. Oh. Karena itu juga selama ini aku tidak berani dekat atau naksir cewek. Sampai akhirnya aku ketemu kamu. Kamu nggak takut patah hati karena aku? Untuk kamu, aku bertekad akan mengejar dan terus mengejar. Sampai kamu menjadi milikku. Gombal. Sungguh. Widya. Kenapa kamu begitu yakin kalau Widya itu mencintai aku? Aku tahu dia mencintai kamu. Tapi mana mungkin dia mau ngaku. Mungkin aku salah memperlakukan Widya sehingga dia mengira aku mencintai dia. Tapi jujur Fiona, aku hanya mencintai kamu. Sejak pertama kali kita bertemu, aku benar-benar langsung jatuh cinta sama kamu. Tapi aku nggak cinta sama kamu. Aku nggak mau hubungan kita lebih jauh dari ini. Sebaiknya kamu pergi dari sini. Fiona? Fiona? Aku tahu, kamu pasti belum tidur. Kamu kenapa? Kamu berantem sama Nando ya? Siapa yang bilang kalau aku sama Nando berantem? Mama yang cerita. Tapi kami nggak ribut, Mbak. Aku cuma bilang sama dia apa yang aku bilang waktu itu sama Mbak. Memangnya kamu ngomong apa sama dia?
Ya, aku lebih seneng kalau dia jadi kakak ipar aku. Terus dia marah. Fiona, Fiona. Ternyata kamu itu belum kenal siapa aku. Dengar. Aku itu tidak mencintai Nando. Lagian aku sudah punya pacar. Aku cuma menyukai Nando karena dia seorang laki-laki yang baik. Dia pintar, dia jujur, dia juga laki-laki yang berkarakter. Tapi kami nggak pacaran, Fiona. Dan aku ingin dia jadi suami kamu. Mbak, aku tahu kamu bohong. Aku juga tahu. Setiap kita ngomongin Nando, pasti kamu marah. Kamu cinta sama dia, kan? Iya kan, Mbak? Selamat pagi semuanya. Wandi, ayo. Iya. Ma, kenalin nih teman aku, namanya Wandi. Pagi Tante. Ini mama aku. Tante, saya laki-laki yang sedang mencoba mendapatkan cinta Widya. Oh, Cuma standar Widya sangat tinggi. Sangat sulit melewati ujiannya, Tante. Perlu 101 hari untuk diterima. Mungkin Widya menilai saya sebagai laki-laki yang tidak berkarakter, Tante. Jangan gitu, Widya. kamu jangan banyak omong. Ayo, aku kenalin sama adik aku. Kenalin. Wandi. Wandi. Maaf ya, aku nggak pernah cerita kalau adik aku itu nggak bisa ngelihat. Apa kamu buta sejak lahir? Aku buta dari umur 8 tahun. Aku... Kenapa wajah kamu begitu tertekan? Kamu tahu, wajahmu itu sangat cantik. Barangkali malaikat ngiri melihat kecantikanmu. Mungkin karena itu juga kamu buta ya? Kamu jangan muji-muji adik aku terus dong. Nanti aku kan bisa ngiri. Kamu gak pantas ngiri sama dia. Karena kamu lebih beruntung. Kita semua lebih beruntung daripada dia. Ya? Nando, Wandi. betul. Kita emang lebih beruntung dari Fiona. Dan aku tahu Fiona itu buta. Tapi jujur, aku sangat mencintai dia. Mbak, Fiona, kamu gak perlu ngadu sama Mama dan Widya. Mereka itu gak bisa hidup sama kamu selamanya. Fiona, kamu emang gak bisa melihat. Tapi bukan berarti kamu tidak bisa mencintai dan dicintai. Fiona, aku sungguh-sungguh mencintai kamu. enggak. Aku nggak mau. Kenapa? Kamu takut dibohongi laki-laki yang mencintai kamu? Kamu takut jauh dari keluarga kamu? Kamu gak bisa lari. Dan mungkin juga kamu gak bisa mencintai aku. Tapi aku gak peduli. Hari ini, di depan Tante, Widya dan juga Wandi, aku ingin menyampaikan kalau aku ingin menikahi Fiona. Aku nggak mau. Fiona, kamu gak perlu ragu atau takut. Kamu harus memilih dan memiliki seseorang. Gunakan hati dan perasaan kamu seperti saat kamu bermain musik. Fiona, aku sungguh-sungguh mencintai kamu. Aku yakin, kalau kamu ingin, kamu pasti bisa. Fiona, ayo. Apa kamu bisa melihat? Apa kamu juga bisa merasakan kalau aku sungguh-sungguh mencintai kamu? Iya. Aku bisa melihat dan aku bisa merasakan. Mama bahagia sekali, sayang. Mama bahagia sekali. Aku benar-benar mencintai kamu, Fiona.
Semoga direstui cita-cita kita mulia, ingin berumah tangga yang bahagia. Semoga direstui cita-cita kita mulia, ingin berumah tangga yang bahagia. Pahit manisnya cinta, oh kita rasakan bersama. Bila badai cinta datang, kita hadapi dengan cinta. Semoga direstui cita-cita kita mulia, ingin berumah tangga yang bahagia. Pahit manisnya cinta, oh kita rasakan bersama. Pahit manisnya cinta, oh kita rasakan bersama. Bila badai cinta datang, kita hadapi dengan cinta. Rakit-rakit ke hulu, berenang oh ke tepian. Sakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Rapi banget kamu, Nando. Mau kemana? Saya hari ini mau wawancara, Mah. Surprise dong. Berarti kamu mau kerja? Iya? Hah? Iya, soalnya kan saya pengen nikah. Menikah? Sama siapa? Namanya Fiona. Kamu gimana sih? Mau nikah kok nggak perkenalkan dia sama Mama? Ya nanti. Terus gimana sama Nani? Mah, saya kan sudah bilang berkali-kali sama Mama. Saya tidak mencintai dia. Saya sama dia hanya teman, hanya itu, nggak lebih. Ya tapi bagaimanapun juga, kita ini orang timur, Nando. Jadi kamu harus memperkenalkan calon istri kamu itu dulu ke Mama dong. Iya, Gimana oke. sih? Sekarang Nando pergi dulu ya. Nanti Nando kenalin sama Mama, oke? Ya udah. Dadah Mama. Semoga berhasil ya. Ya. Akhirnya wawancara kerja. Dan aku mencintaimu dan aku ingin jadi istri kamu. Tapi juga karena aku ingin hidup tenang. Aku tidak ingin dicurigai orang. Dan aku nggak ingin dicemburui orang. Maka itu aku mau menyerahkan seluruh hidupku untuk orang yang mencintaiku. Ma, restui pernikahan kami ya, Ma. Sayang, Mama gak tahu apa Mama sanggup kehilangan kamu, nak. Mama gak kehilangan aku kok, Ma. Fiona ingat banget akan rumah ini.
Iya, sayang. Nando, ajak Fiona ke atas. Bawa ke kamarnya ya. Iya. Sekarang giliran kalian. Selesaikan permasalahan kalian dan temukan kebahagiaan kalian. Iya, baik Tante. Wait, Sudah, Wait, lebih baik aku kamu mau pulang ngomong. dan kasih aku waktu 1 minggu. wait, seminggu untuk apa? Aku harus berpikir dengan tenang. Jangan telepon aku atau temuin aku dulu ya. Wait, kamu kan bisa mempercayai omongan aku. Sementara aku percaya. Tapi aku nggak yakin sama diri aku sendiri. Kenapa, Wit? Aku nggak yakin kalau aku pantas dicintai dan dapat mencintai kamu. Aku nggak percaya diri. Wit, aku akan beri jawaban yang pasti. Maksud kamu? Wit, kamu itu sangat layak dan sangat berharga untuk dicintai. Karena itu menikahlah denganku. Aku bilang beri aku waktu 1 minggu. Tapi aku ragu bisa menunggu selama itu. Aku bisa mati kangen. Kamu nggak akan mati. Oke, kalau kamu nggak mau, aku akan kasih jawabannya sekarang. Mau? Jangan Wit. Baik, aku akan nunggu ya. Ya. Ya Wit ya. Mah, ini apa, Mah? Banyak banget. Nanti kalau kamu udah tinggal sama Nando kan gak ada yang beliin baju. Ini semua buat kamu sayang. Ya. Ini apa nih, Mah? Ini ceret buat bikin kopi. Jadi kamu gak perlu nyalain kompor. Nah, tinggal celuk aja, gampang kan? Iya, gampang ya, Mah. Widya. Lihat ini. Baju kebaya Fiona. Lihat, buat acara nikahnya. Bagus kan? Coba lihat. Widya. Sayang. Kekasih Wani. temani diriku di sini Kenapa aku minta waktu 1 minggu ya? menanti. Sabarlah, oh sayang, ku pastikan datang untukmu. Seminggu, rasanya lama banget ya Wit. Gimana? Kamu terima aku apa enggak? Mau ya? Mau. Hah, enggak? Ah, mau ya? Ayolah, mau kan? Yes! Yes, betah.
Berdua denganmu aku betah, siang malam denganmu aku betah. Berdua denganmu aku betah, siang malam denganmu aku betah. Siang malam berdua, kemana-mana berdua. Siang malam berdua, kemana-mana berdua. Kini hatiku jadi lega. Kini hatiku jadi lega. Andaikan ada yang memisahkan kita, Demi langit dan bumi, oh aku tak rela. andaikan ada yang memisahkan kita, Takkan ku biarkan kamu seorang diri. aku sungguh bahagia, aku sungguh-sungguh aku bahagia. Aku pun oh ikut bahagia. Aku sungguh-sungguh ikut bahagia. Lega, hatiku lega, aku punya teman yang setia. Berdua denganmu aku betah, siang malam denganmu aku betah. Ajak kamu di sini aku betah. Kalau dekat kamu oh aku betah. Andaikan ada yang memisahkan kita, Demi langit dan bumi, oh aku tak rela. andaikan ada yang memisahkan kita, Takkan ku biarkan kamu seorang diri. aku sungguh bahagia, aku sungguh-sungguh aku bahagia. Aku pun oh ikut bahagia. Aku sungguh-sungguh ikut bahagia. Lega, hatiku lega, aku punya teman yang setia. Berdua denganmu aku betah, siang malam denganmu aku betah. Ajak kamu di sini aku betah. Kalau dekat kamu oh aku betah. Mbak, aku mau ngomong sama kamu. Aku tahu kamu marah sama aku. Tapi aku nggak tahan, Mbak. Lihat kamu diam kayak gini. Semenjak aku buta, aku nggak pernah ngerasa bahagia, Mbak. Sebentar lagi, aku akan keluar dari rumah ini, Mbak. Aku akan meninggalkan Mama. Aku akan meninggalkan kamu. Tapi aku mohon, Mbak. Sebelum aku keluar dari rumah ini, aku ingin keluar dengan baik-baik. Mbak bisa akan maafin aku. Sudah. Jangan minta maaf. Jangan pikirkan yang sudah berlalu ya. Makasih ya, Mbak. Iya.
Ma, ini yang namanya Fiona. Cantik sekali. Fiona, itu mama aku. Apa kabar, Tante? Baik-baik. Maaf, Ma. Fiona nggak bisa ngelihat. Maksud kamu apa? Saya buta dari umur 8 tahun, Tante. Tapi dia jago main pianonya, Ma. Iya. Ma, persilakan duduk dong, Fionanya. Mama. Oh iya, silakan duduk, silakan. Makasih, Tante. Nando, mau bicara? Ayo cepet. Fiona sebentar ya. Ada apa sih? Kamu tuh udah gila ya? Di luar perempuan banyak, masa mau pilih cewek buta? Apa salahnya sih? Dia kan cantik, baik. Tapi apa kata tetangga, kata relasi, kata saudara? Hah? Kamu tuh ganteng sarjana dari keluarga terhormat. Masa dapetin cewek buta, cewek cacat? Saya nggak peduli apa kata orang. Saya sangat mencintai dia, Ma. Kamu tuh bener-bener buta ya? Bener-bener gila ya? Hah? Nani yang begitu cantik, baik hati, berpenghasilan, dari keluarga terhormat lagi. Masa kamu gak peduli? Hah? Jangan sebut-sebut nama dia lagi. Saya kan sudah bilang sama Mama, saya tidak mencintai dia. Aduh, Nando. Ih. Udah gila dia. Amit-amit. Hai, Do. Hei. Ada apa? Katanya kamu mau nikah ya? Iya, emang kenapa? Sebagai orang yang dekat sama kamu tuh sombong banget ya sekarang. Kamu nggak mau ngasih tahu, nggak mau ngenalin calon istri kamu sama aku. Emang harus ya? Kenapa? Malu? Karena dia buta? Itu bukan urusan kamu. Sekali lagi kamu menghina saya tampar kamu. Seharusnya aku tuh yang marah sama kamu, Do. Udah berapa lama kita akrab? 4 tahun, Do. Aku tuh cinta banget sama kamu. Kamu tega ya? Kamu jahat, Do. Jahat. Saya nikahkan Nando bin Syaril dengan Fiona bin Usman dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Fiona binti Usman dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana? Sah? Sah. Alhamdulillah, barakallahu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina Nando wa Fiona kama alafta Adam wa Hawa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dengan adanya kamu di samping aku tidak membutuhkan orang lain lagi. Mudah-mudahan aja aku bisa ngebahagiain kamu dan keluarga kamu. Pasti aku senang banget. Tentu saja mereka senang. Tapi kenapa kamu ngomong kayak gitu? Enggak apa-apa. Aku belum terbiasa saja dengan rumah ini. Mudah-mudahan nanti lama-lama aku akan terbiasa. Aku pasti akan bantu kamu. Aku pengen punya anak kembar dari kamu. Ya ampun, jatuh lagi. Mama, nggak sengaja. Udah, jangan dipegang, jangan dipegang. Nanti kamu tambah celaka lagi. Di, sini. Ya, cepat sini. Masya Allah, kok berantakan begini? Maaf, saya tadi nggak ngeliat. Ya kamu mana bisa lihat? Kamu itu buta. Bersin, bersin. Ya Allah, ini vas mahal.
Udah berapa banyak barang-barang ibu yang hancur? Kayaknya kita harus cari pengasuh dia buat merawat dia. Kalau enggak, rumahku jadi berantakan. Barang-barang bisa habis. Atau malah dia sendiri yang celaka. Fiona? Fiona? Fiona, kamu nggak apa-apa, Fiona? Enggak, Wi. aku nggak apa-apa. Siapa yang naruh meja itu di sini? Berkali-kali kan saya bilang, letak barang di rumah ini jangan dipindah-pindahkan seenaknya. Fiona jadi nggak bisa mengenali ruangan ini. Ngerti nggak sih kamu? Emang begitu kok barang-barang di sini? Biasa juga dibenahin. Tapi kamu tahu kan Fiona ini buta? Kamu nggak punya rasa kasihan apa? Nando, kamu jangan bentak-bentak dia dong. Dia itu udah kerja di rumah ini puluhan tahun. Bahkan dia udah ngerawat kamu dari kecil. Tahu? Emang dasar istri kamu aja yang buta. Kenapa jadi nyalain Bibi? Saya yang salah. Fiona, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Maafin aku ya. Fiona, kamu itu nggak salah, ya? Kita masuk kamar. Ayo. Nando, Mama mau ngomong sama kamu. Nanti, Ma, saya mau ngantar Fiona ke kamar dulu. Dasar, menantu buta. Mama udah nggak bisa hidup kayak gini lagi. Maksud Mama? Mama tuh tinggal di rumah ini udah puluhan tahun, Nando. Hidup dengan nyaman. Maksud Mama apa sih? Kamu sih, kayak nggak bisa cari perempuan aja. Di luar tuh perempuan banyak yang mau sama kamu. Tapi kenapa kamu pilih perempuan buta kayak gitu? Aneh. Jadi kamu nggak bisa nyalin orang di rumah ini. Jadi Mama keberatan kalau kami tinggal di sini? Istri kamu itu kayak boneka rapuh. Bisanya cuma pajang. Tapi dia nggak bisa jadi istri dan ibu yang baik. Sebel. Fiona? Fiona? Panas. Kamu kenapa? Hah? Tadi aku Fiona. mau bikin kopi buat kamu. Fiona, kamu nggak perlu bikinin kopi buat aku. Kalau aku mau kopi, aku bisa bikin sendiri kok, ya? Daripada ntar kamu kenapa-napa. Ya? Sudah. Kamu? Enak banget sih. Nam. Halo. Halo? 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 Aduh, siapa sih nih? Mbak Widya. Halo? 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 Siapa sih nih? Mau bicara dengan siapa? Ditanya nggak jawab. Iseng aja ah. Halo, Mbak. Apaan sih? Kamu jahil aja. Ih.
Ya ilahi, inikah suratan, oh ya ilahi, inikah takdirku, penderitaan silih berganti, seakan-akan tiada henti. Ya ilahi, inikah takdirku, penderitaan silih berganti, seakan-akan oh tiada henti. Ya ilahi, inikah suratan, oh takdir hidupku. Tabahkanlah hati hamba ini dalam menghadapi cobaan hidupku. Berikanlah secerca harapan, sedikit kebahagiaan hidup masa depan. Oh tolonglah hambamu ini, ya ilahi, inikah suratan, oh takdir hidupku. Tabahkanlah hati hamba ini dalam menghadapi cobaan hidupku. Berikanlah secerca harapan, sedikit kebahagiaan hidup masa depan. Oh tolonglah hambamu ini, ya ilahi, inikah suratan, oh inikah takdir diriku ini. Tuh orang main piano apa lagi ngamuk sih? Bikin orang nggak bisa tidur siang aja. Heh, jangan berisik ya. Kepala saya jadi pusing. Emangnya gak ada kerjaan lain apa selain main piano? Permainan pianoku pun di sini nggak ada yang suka. Kebetulan ada pulang. Ada apa sih, Ma? Ih,
Itu istri kamu. Tiap hari main piano. Emang gak ada kerjaan lain apa? Ma, kalian dia kan cuman itu. Lagian piano itu hiburan buat dia. Jadi kita ngerti aja lah. Iya, tapi kalau brang tiap hari, Mama bisa jadi stres dong. Mama gak bisa tidur siang, rumah juga gak tenang. Gimana sih? Ya, oke. Nanti Nando bilang sama dia. Mama sabar ya. Iya, cepet bilangin. Pusing deh. Punya menantu buta. Sial. Fiona, kamu main piano tiap hari? Iya, Kamu nggak capek? enggak. Kira-kira bisa nggak kamu cari kesenangan lain? Setidaknya ya kamu bisa merubah gaya hidup kamu. Kesenangan lain apa? Aku cuma bisa main piano. Emangnya kenapa sih? Ada orang yang gak suka sama piano aku ya? Oh, enggak. Ya siapa tahu aja mungkin kamu bosan di rumah atau jenuh. Kita kan bisa refreshing, jalan-jalan. Ya kita bisa makan, kita nonton. Ya udah, ayo kita nonton. Fiona, maaf, saya lupa. Kamu jangan marah, jangan dimasukin ke hati. Enggak, tadi kan kamu nonton. Fiona. Udah deh, kamu gak usah sandiwara. Aku tahu mama kamu pasti gak suka sama permainan piano aku kan? Iya kan? Fiona, kamu jangan salah tangkap. Fiona. Aku tahu sekarang. Dulu kamu selalu memuji permainan aku. Kata kamu selalu bagus, tapi aku tahu semua hanya pura-pura. Ternyata sekarang... Fiona, kamu jangan marah-marah makanya. Fiona, sabar Fiona. Gak apa-apa, Sabar Fiona. Ma, rumah ini sepi banget sejak adik kamu gak ada. Biasanya ruangan ini penuh dengan suara mainan piano adik kamu. Dia lagi ngapain ya sekarang? Ya, paling dia lagi mesra-mesraan sama suaminya. Wait, kamu kenapa sih tiap mama ngomong soal Fiona kamu gak suka? Siapa bilang, Ma? Enggak kok. Enggak bagaimana? Mama tuh bisa lihat raut wajah kamu, nada suara kamu. Kamu tuh masih dendam sama adik kamu. Kamu tuh kayak gak sayang aja sama dia. Dia itu buta karena kamu. Sekarang dia udah bisa dapetin Nando. Dia udah bisa bahagia. Terus kenapa? Fiona, kamu jangan marah dulu. Maksud aku, setidaknya sedikit banyak kamu harus bisa menyesuaikan dengan kehidupan baru kita. Gak bisa. Aku tuh buta. Gak seharusnya kamu punya istri buta kayak aku. Kamu jangan suka mengalihkan pembicaraan. Aku hanya ingin kamu senang. Coba kamu cari kesenangan lain. Dan kalau bisa, aku ingin kita punya kesenangan bersama. Mana mungkin bisa. Aku gak bisa main basket. Aku juga gak mungkin jadi editor. Fiona, maksudku itu bukan itu. Setidaknya kamu harus bisa belajar masuk dalam kehidupan aku. Aku gak bisa. Karena aku buta, tahu? Fiona, dengar aku ya. Bukannya kamu gak bisa, tapi kamu gak mau. Kamu gak mau usaha. Kamu gak punya niat. Makanya kamu bilang kamu gak bisa. Udahlah, udah. Aku gak mau ngomongin masalah ini lagi. Kamu gak seharusnya punya istri buta kayak aku. Kamu gak mungkin bisa masuk dalam kehidupan aku. Begitupun sebaliknya. Kamu gak usah. Ya udahlah. Aku gak pengen berantem sama kamu. Maafin aku ya. Kamu jangan nangis. Aku paling gak bisa ngeliat kamu menangis.
Jadi Nando bawa istri butanya ke komplek ini. Sialan. Kayaknya dia sengaja dia mau ngeledek. Fiona, ini rumah baru kita. Maaf ya, gara-gara aku kita jadi pindah ke rumah ini. Ya, memang seharusnya kita tinggal berdua saja. Makasih ya, kamu udah banyak bantu aku. Ini karena aku sangat cinta sama kamu dan untuk kehidupan kita yang baru. Oh iya, aku mau lihat rumah dulu ya. Boleh. Fiona, Fiona, kamu nggak apa-apa? Hah? Enggak, aku nggak apa-apa. Aku berangkat ya. Iya. Kamu nggak takut kan sendirian? Oh enggak. Kamu nggak usah masak. Nanti kalau aku sudah pulang, baru kita masak bareng-bareng. Oh iya. Oke? Iya. Iya. Dadah. Iya, kamu juga hati-hati Ya. ya. Dah. Dah sayang. Dah. Dah sayang. Dah sayang. Salah. Dah. Sayur! Sayur! Ada tukang sayur. Beli bahan-bahan untuk masak nanti. Makasih ya, Bang. Sama-sama, Neng. Kasian ya, Neng. Cantik-cantik buta. Iya, padahal suaminya ganteng banget loh. Kok mau ya punya istri kayak gitu? Gak habis pikir saya. Namanya jodoh kali Mbak. Ya kalau nggak becus ngurus anak, gimana? Apa sebangganya si Nando punya istri buta kayak dia? Apa coba kelebihannya dibandingkan aku? Astagfirullahaladzim, itu si Neng. Cepet-cepet, ya Allah. Neng. Ya Allah, kasih apa? Tolong Ini papa tokatnya. saya. Ya Tuhan, apa yang sudah aku lakukan? Aku hampir saja membunuh perempuan buta itu. Nando keterlaluan. Dia sudah menghancurkan hati dan cintaku. Dia sengaja membawa istrinya ke komplek ini. Bagaimana aku bisa tahan melihat mereka setiap hari? Tapi mungkin mereka nggak salah. Cinta nggak bisa dipaksakan. Satu-satunya jalan, aku harus pindah dari komplek ini. Kalau perlu, pindah dari kota ini. Mungkin di suatu tempat, aku akan menemukan cinta yang lain. Bunga ini untuk apa? Hari ini hari keberapa? Hari ke-365. Kamu benar sekali. Hari ini kita pas 1 tahun. Oh ya, jadi kita mau merayakan di mana?
Wandi, masa semuanya harus dirayakan? Berapa banyak perayaan yang harus kamu lakukan? Berapa aja, sampai kamu jadi istriku. Sampai kita tua, aku akan terus-menerus melakukan perayaan. Terserah kamu aja deh. Iya. Adik kamu itu buta. Masa kamu gak ingin tahu kayak apa rumah tangganya? Dia bahagia atau menderita? Pikiran logis kan, kalau aku teringat mereka? Jangan lupa ikannya digoreng juga ya, Bi. Ya, Bu. Mau ngapain kesini ya? Saya mau cari adik saya, Fiona. Dengar ya, mereka tuh udah nggak ada di sini. Udah pada pindah. Apa? Pindah? Iya, tapi mereka pindah kemana? Kenapa Nando sama Fiona nggak pernah cerita kalau mereka akan pindah? Bagaimana mungkin Fiona bisa mengurus rumah sebesar itu sendirian? Liatin orang buta itu ya, Mbak? Mereka sih sudah jadi bahan gosipan tetangga kompleks ini, Mbak. Kasian ya, suaminya ganteng, tapi istrinya buta. Iya. Cantik sih, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Boro-boro, sekali-kalinya keluar aja, jatuh. Hampir ketabrak mobil, Mbak. Iya loh, Mbak. Udah ya? Iya. Fiona. Mbak Widya? Mbak kesini sama siapa? Sendirian. Kamu apa kabar? Baik, Mbak. Kamu lagi ngapain? Enggak. Aku lagi bosan aja. Aku iseng-iseng. Awas, hati-hati. Apaan sih, Nando? Iya. Terus? Iya. Kamu pintar ya sekarang? Awas. Pesan apa? Aduh, masih Dikit lagi, turun. Turun lagi ya, Nando? Silakan. Oh iya. Ya ampun. Apaan sih? Mau duduk ditahan-tahan. Kamu mau makan apa? Makan apa? Sama aja. Sama aja. Oh ya Mbak, bistik Mbak ya? Iya. 4 ya. Ini garpunya. Ini pisaunya. Sini, aku ajari. Ih, udah. aku mau coba sendiri. Salah. Salah. Mundur dikit. Mundur sedikit. Kanan dikit. Iya. Maju dikit. Ya, Turun. Nah. Mundur. Mundur. Nah. Ininya. Iya, turun. Turun pelan-pelan. Ya, kiri dikit. Kiri. Iya, terus. Iya, Iya, terus. iya, Terus. Mana sih? Iya, bukan. Nah, itu. Pintar. Pintar sekarang. Terima kasih. Iya. Ayo sini. Ayo. Enggak apa-apa. Awas.
Gimana ya? Gembira Ayo dong. bersama Ya, daripada goyang. bengong tak Oh, berguna. masa begini? Mikir tentang untuk segudang. Kepala pusing tak lunas juga. Ayo gaul. Apalagi aku nggak tahu. Anak gaul, 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 hei anak gaul. Siapa yang menata ruangan ini? Saya, Mah. Tapi Nando bantu-bantu juga. Silakan duduk, Mah. Saya mau ambil minuman dulu. Oh ya, Mah. Kebetulan aku bikin jus apel. Kata Nando, Mama suka banget sama jus apel. Terima kasih. Iya, sebentar lagi Nando pulang, Mah. Kita mau ke rumah sakit. Memangnya siapa yang sakit? Nggak ada yang sakit. Mau periksa kehamilan. Saya udah hamil 2 bulan. Hamil? Iya, Mah. Kata Nando dan Mbak Widya, kita harus berani untuk mencoba hidup dengan normal. Pasti akan ada kesulitan, tapi Tuhan pasti akan kasih jalan keluarnya. Kita senang kok kita bahagia bisa kasih mama cucu. Dan kita juga senang kita punya anak. Semoga direstui cita-cita kita mulia. Ingin berumah tangga yang bahagia. Semoga direstui cita-cita kita mulia. Ingin berumah tangga yang bahagia. Pahit manisnya cinta, oh kita rasakan bersama. Bila badai cinta datang, kita hadapi dengan cinta. Semoga direstui cita-cita